Mungkin ini yang bisa memahami adalah di antara kita yang sudah punya anak. Kalau yang belum punya anak, sulit memahami ini. Di antara anak-anak panjenengan, pasti ada satu yang panjenengan sayang, bukan? Walaupun semua anak wajib disayangi, tapi pasti ada yang paling diharap oleh panjenengan. Nah, anak yang paling panjenengan harap itu pasti dikudang-kudang. Misal contoh nanti kalau sudah besar jadi dokter yondo. Nah, anak yang kita kudang nanti kalau sudah besar jadi dokter ini tadi, pasti kita beri lebih. Pasti itu. Entah itu perhatiannya, entah itu kelakuannya, pasti beda. Kelihatan atau tidak kelihatan, pasti beda. Anak yang kita harap, pasti kita perlakukan beda. Lah, itu loh arti maksud kekudangan. Namun ketika anak istimewa yang selalu panjenengan harap itu tidak sesuai dengan harapan panjenengan, apa yang akan panjenengan lakukan? Pasti akan keluar kan bahasa, nyesel gua punya anak lo, kan ya. Begitu juga dengan Romo, sama. Itu ilustrasi. Namun sesungguhnya ya enggak, Romo enggak seperti kita. Itu kan kita. Kalau Romo ya enggak. Kalau Romo paling-paling tak daur ulang kamu. Tak cetak. Ya, kita mau daur ulangnya gimana? Wong udah kumisen. Nah, Romo bisa daur ulang. Gagal, tidak sesuai harapan, ambil, didaur ulang. Lalu kita gelut dhisik lah wong sudah punya kumis. Mau didaur ulang, nggak akan mau. Itu loh. Dan apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, itu loh yang bisa membuat saya bahagia. Ketika panjenengan berhasil di situ, itu loh yang membuat saya bahagia. Yang menjadikan saya merasa ada gunanya hidup di dunia ini. Semakin banyak putra-putra kekudangannya Romo, semakin terkikis. Bahkan bisa saya pastikan kiamat itu tidak ada. Semakin banyak putra-putra kekudangannya Romo, artinya putra Romo yang berkelakuan seperti yang saya bahas tadi, nah itu semakin banyak jumlahnya, semakin terkikis, semakin hancur, semakin tidak ada keburukan-keburukan di atas bumi ini. Bahkan saya berani memastikan kiamat tidak akan ada, tidak jadi ada. Apa yang sudah saya uraikan dari awal tadi, sesungguhnya sejak awal kehidupan itu sudah ada. Zaman leluhur kita, itulah yang disebut-sebut sebagai ajaran budi atau agama budi. Apa yang sudah saya uraikan dari tadi, itulah yang sejak zaman dulu disebut-sebut sebagai ajaran budi atau agama budi. Itu sebutan.
Dan ajaran Budi atau agama Budi inilah yang saat ini sedang muncul. Kita tidak berada di ranah itu, kita tidak berada di zaman itu, hancur. Karena kemunculan agama Budi, kemunculan ajaran Budi adalah tuntutan leluhur kita. Nah, kalau kita tidak mengikuti zaman leluhur kita ini, kita akan hancur. Dan saya merubah istilah ajaran Budi atau agama Budi ini, saya rubah. Saya rubah apa? Saya ubah kelakuan Budi. Ajaran agama, nggak cukup kalau nggak ada kelakuannya. Kira-kira gitu nggak? Ajaran tok nggak ada kelakuannya. Karena itu saya menyebutnya adalah kelakuan Budi. Nah, kelakuan Budi inilah sesungguhnya 3 kekudangannya Romo. Yang dalam bahasa spiritualnya disebut-sebut juga sebagai kebajikan atau kebaikan. Yang sering saya bahasakan sebagai menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Dan ini sedang jumeneng, sedang berdikari di seluruh penjuru dunia yang tidak mau dihancurkan. Jadi kesimpulannya, ajaran Budi atau agama Budi adalah kelakuan baik. Sesimpel itu kan aslinya. Dan kelakuan baik ini hanya dapat dilakukan oleh putra kekudangannya Romo. Anehnya itu di situ. Kalau bukan putra kekudangannya Romo, tidak mampu melakukan kebaikan ini. Tidak mau melakukan kebaikan ini. Lebih memilih melakukan keburukan-keburukan. Seperti menghina sesuatu, mencela sesuatu, menghakimi sesuatu, menfitnah sesuatu, merusak sesuatu, menjatuhkan, menghancurkan sesuatu, membenci sesuatu. Ini yang lebih dipilih. Jadi hanya putra kekudangannya Romo yang memilih kebajikan atau kebaikan. Dan yang mampu melakukan kebajikan atau kebaikan hanya putra kekudangannya Romo. Siapapun dia yang bisa melakukan kebajikan, siapapun dia yang bisa melakukan kebaikan, saya berani nuding, itulah putra kekudangannya Romo. Itulah putra kekudangannya Romo. Tapi ndak tahu ponco gaib Pak Web, ndak peduli. Ndak peduli. Ndak peduli dia itu tahu wahyu ponco gaib atau tidak. Kalau dia mampu bisa melakukan kebajikan, bisa melakukan kebaikan, itulah putra kekudangannya Romo. Wahyu panca gaib adalah 5 ruh pemberian Maha Suci. Artinya, seluruh manusia hidup di dunia ini memiliki wahyu panca gaib di dalamnya. Ada wahyu panca gaib di dalamnya. Tidak peduli apapun agamanya, keyakinannya, kepercayaannya, adatnya, sukunya, tidak peduli, bangsa negaranya, tidak peduli. Semua manusia hidup di dunia ini mempunyai wahyu panca gaib di dalamnya. Ada wahyu panca gaib di dalamnya. Karena penggerak tubuh manusia adalah 5 ruh pemberian Maha Suci, yaitu wahyu panca gaib. Hanya saja, untuk yang sudah mengetahui disebut putra Romo. Untuk yang belum mengetahui disebut orang awam. Orang awam maupun putra Romo sama-sama memiliki wahyu panca gaib kan? Sama-sama memiliki wahyu panca gaib. Artinya,
Sekalipun disebut putra Rama, kalau tidak mampu melakukan kebajikan, kalau tidak bisa melakukan kebaikan, berarti dia bukan putra kekudangane Rama. Kalau putra Rama, seluruh manusia hidup itu hakikatnya adalah putra Rama. Seluruh manusia hidup hakikatnya adalah putra Rama. Tapi seluruh putra Rama itu belum tentu kekudangane Rama. Buktinya kalau seluruh manusia hidup itu adalah putra Rama, lawang ada 5 ruh di dalam dirinya kok. Ada 5 ruh di dalam dirinya. Tanpa adanya 5 ruh, tanpa adanya wahyu pancagaib, dia tidak bisa hidup di dunia ini. Nggak bisa hidup. Dia bisa hidup di dunia ini, bisa bergerak, bisa bergerik. Itu dikarenakan ada wahyu pancagaib di dalamnya. Ada 5 ruh pemberian Maha Suci. Artinya, seluruh manusia hidup itu adalah putra Rama hakikatnya. Saya tidak terima dikatain putra Rama. Karena apa? Karena saya bukan anak Tuhan. Loh, salah paham loh. Putra Rama adalah putarannya rasa roh tunggal, bukan anak Tuhan. Putra adalah puterannya rasa, putarannya rasa. Putra adalah putarannya rasa. Rama adalah roh mono atau roh tunggal. Putra Rama berarti putarannya rasa roh tunggal, bukan anak Tuhan. Berarti seluruh manusia hidup adalah putarannya rasa roh tunggal. Seluruh manusia hidup. Suka tidak suka itu. Tapi tidak semua putarannya rasa roh tunggal adalah kekudangane roh tunggal. Tidak semua putarannya rasa roh tunggal ini kesayangannya roh tunggal. Tidak semua. Makanya yang mampu melakukan kebaikan, yang mampu melakukan kebajikan hanya kekudangane roh tunggal. Hanya kesayangannya roh tunggal maksudnya. Kalau bukan kesayangannya roh tunggal, tidak akan mampu melakukan kebajikan atau kebaikan. Tidak akan bisa melakukan kebaikan atau kebajikan. Sekalipun bisa, pasti dibungkus politik. Sekalipun mampu, pasti ada visi dan misi. Sekalipun bisa mampu, pasti kendaraannya ego, pamrih, arogan. Dikarenakan ada visi dan misi, dikarenakan ego pamrih arogan, hasilnya ya masalah, bukan kesempurnaan. Buktinya, kalau hasilnya masalah, lawang bener karo bener tukaran, ya enggak? Masa benar ketemu benar kok tukaran? Benar ketemu benar kok berdebat? Nah itu hasilnya. Hasil daripada visi dan misi. Hasilnya ego pamrih arogan. Nah kalau murni, tidak seperti itu. Benar ketemu benar kadangku. Baik ketemu baik, rangkulan. Berjabat tangan. Bukan berdebat, bukan bertengkar, bukan saling menyalahkan. Apalagi berujung saling bunuh. Nggih. Urusan kehidupan panjenengan latihannya di luar patrap samadhi. Tapi kalau urusan hidup panjenengan latihannya ada di diam ketika samadhi. Nggih. Dan dua-duanya ini hanya dapat dilakukan dalam sikon ingat diri. Tidak lupa
bahan dan asal-usul raganya. Ndak lupa bahan dan asal-usul jiwanya, ndak lupa bahan dan asal-usul hidupnya. Seperti yang saya tulis di sana, sebagai generasi yang ketiga. Kita adalah generasi yang ketiga. Nggih.